kelompok 4 di sini ada Pak Edi Tama nggih dan Bu Nggih. Susni nggih. Iya, Bu. Monggo Pak Edi dan Bu Sus tepat waktu ya Bun, 10 Nggih, menit Bu. ya. 10 Siap, menit Bu. Kami berdua usahakan, nggih. Bu. Nggih. Oke, nggih baik, terima kasih. Monggo Bu Sus. Nggih, saya akan memerankan sebagai koci dulu nggih Pak Edi. Nggih, Bu, siap. Perkenalkan, nama saya Sustiniyati. Saya guru kelas 6 dari SD YBBK Semampir. Saya mempunyai masalah tentang kurangnya kesungguhan dan antusias siswa dalam mengerjakan penilaian hasil belajar. Hal ini terlihat dari singkatnya waktu yang mereka gunakan untuk mengerjakan soal penilaian. Mereka cenderung hanya memberikan jawaban singkat, dan setelah selesai mengerjakan, mereka pun jarang memeriksa kembali jawaban yang telah mereka tulis. Berdasar hal tersebut, saya akhirnya mengerti bahwa mereka kurang mengeksplor pemahaman materi yang sebenarnya sudah mereka miliki. Saya ingin berdiskusi untuk mendapatkan solusi terbaik tentang masalah ini dengan Pak Edi Tama. Selamat siang Pak Edi Tama, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya ingin sharing nih, ada sesuatu yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Nggih, selamat siang Bu Sus. Kebetulan hari ini saya ada jam longgar. Mungkin monggo Bu Sus mau menceritakan. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Edi. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias, kurang sungguh-sungguh gitu loh Pak, dalam menyelesaikan soal ulangan pengetahuan yang saya berikan secara tertulis. Gitu ya Bu. Lantas Bu Susti ini yang diharapkan dari obrolan kita siang ini apa ya Bu? Ya, jelas Pak, saya berharap dari obrolan kita, saya akan menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang saya hadapi tentang kurangnya antusias murid-murid saya, terutama pada saat mengerjakan tugas penilaian. Iya Bu. Menurut Bu Sus, hal apa yang kira-kira yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam mengerjakan soal-soal ulangan yang diberikan? Begini Pak, kalau saya angen-angen, kira-kira yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam mengerjakan soal ulangan, karena bentuk soal penilaian yang saya berikan dari tahun ke tahun itu bentuknya selalu sama Pak Edi, yaitu secara tertulis dalam bentuk pilihan ganda, jawaban singkat, dan uraian, begitu saja. Dan mereka sudah menerima hal yang sama kan Pak sejak kelas 1, bisa jadi mereka sudah bosan, jenuh juga karena bentuk penilaian yang terus-menerus seperti itu, hingga akhirnya membuat murid saya jadi kurang greget, jadi kurang antusias, kurang sungguh-sungguh dalam penyelesaiannya. Baru beberapa saat, beberapa menit mengerjakan ulangan, sudah menyatakan diri selesai mengerjakan tanpa dicek lagi. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa rencana ke depannya untuk membuat murid Bu Sus ini kembali dalam penyelesaian penilaian hasil belajarnya Bu Sus? Iya Pak, saya berharap anak-anak kembali antusias dalam mengerjakan penilaian. Menurut saya, agar mereka tidak jenuh, sekaligus memberikan nuansa dan pengalaman baru dalam kegiatan penilaian, saya berencana untuk mengajak murid-murid saya membuat teka-teki silang, Pak Edi. Wah, keren itu Bu Sus. Bagus Bu itu idenya. Lalu menurut Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid tertarik dan asik sehingga tidak bosan pada saat membuat teka-teki silang sebagai ganti penilaian yang sebelumnya, Bu? Begini Pak, berdasar angen-angen saya juga,
murid-murid akan menjadi antusias membuat teka-teki silang. Karena yang pertama, mereka kan harus mandiri mengerjakannya. Kemudian yang kedua, kata-kata terkait materi yang akan mereka munculkan melalui soal harus berbeda-beda juga. Dan yang ketiga, mereka pun juga harus memiliki trik khusus untuk mengembangkan kotak-kotak soal. Selain itu, saya pun juga akan meminta agar mereka memberikan hiasan yang menarik pada lembar teka-teki silangnya. Nah, dari situ Pak, saya berharap kegiatan-kegiatan itu akan mendorong murid-murid saya untuk lebih mengeksplor pemahaman dan kompetensi diri mereka, Pak. Juga sekaligus memberikan motivasi lebih pada murid-murid saya dalam menyelesaikan pembuatan teka-teki silangnya. Sehingga mereka tidak lagi terburu-buru dalam menuntaskan kegiatan penilaiannya. Karena mereka harus menunjukkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mereka, Pak Edi. Ya, betul sekali khusus. Kalau saya sendiri yakin dengan mengajak murid-murid membuat teka-teki silang sebagai bentuk pengganti penilaian usai menyelesaikan sebuah materi pelajaran atau tema yang dilakukan khusus, pasti akan membuat murid-murid menjadi lebih antusias dalam pembelajaran khususnya pada saat penilaian. Jadi rencananya khusus menyelesaikan masalah ini bagaimana khusus? Begini Pak, yang pertama tentu saya akan mengajak siswa untuk membuat teka-teki silang sebagai ganti bentuk penilaian. Nanti saya akan sampaikan kepada mereka ada beberapa syarat yang harus mereka perhatikan dalam membuat teka-teki silang. Misalnya jumlah soal untuk setiap mata pelajaran yang dimunculkan 5. Jadi minimal mereka harus membuat 25 soal jawab singkat sesuai minat dan tingkat pemahaman mereka dalam teka-teki silang di setiap tema. Kemudian saya juga akan memberitahu mereka, saya akan memberi penilaian terkait keefektifan mereka dalam membuat pertanyaan. Lalu saya juga akan sampaikan ketepatan mereka dalam menyediakan kotak jawaban, itu juga akan saya nilai. Dan yang terakhir, saya akan sampaikan hiasan yang mereka bubuhkan di lembar teka-teki silang itu menarik atau tidak. Itu akan saya sampaikan juga, Pak Edi. Oke, bagus sekali khusus rencananya. Mudah-mudahan berhasil. Selanjutnya komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi. Begini Pak, saya berkomitmen untuk mengajak murid-murid saya membuat teka-teki silang sebagai ganti bentuk penilaian di setiap akhir pembelajaran tema, Pak. Besar harapan saya dengan membuat teka-teki silang, murid-murid menjadi antusias mengerjakan tugas penilaian, sebab mereka saya berikan kebebasan mengeksplor kompetensi diri dalam membuat soal dan hiasan sesuai minat dan tingkat pemahaman mereka. Sehingga mereka akan merasa senang, mereka akan merasa enjoy, dan bisa menikmati kegiatan penilaian tanpa merasa tertekan. Dan mereka tidak lagi terburu-buru, sehingga jatah waktu menyelesaikan kegiatan penilaian dapat digunakan dengan maksimal, tidak disia-siakan. Mekaten, Pak. Nggih, Bu, bagus sekali Bu rencana Bu Sustini ini. Saya sangat mendukung Bu. Semoga mudahan rencana Bu Sus ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Baik, terima kasih sekali Pak Edi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menemani saya sharing. Terima kasih juga untuk dukungan dan support panjenengan. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi guru yang menginspirasi dan selalu dirindukan oleh murid-murid ya Pak. Nggih, Bu Sus, siap. Matur suwun Pak Edi. Nggih, sami-sami. Sekarang langsung Ibu Sus. Sekarang yang saya jadi coaching-nya. Pak, monggo. Saya
Perkenalkan, nama saya Ditama Kurniawan, bertugas sebagai guru kelas 12 di SLB Ciputra AC. Saya mau sharing tentang situasi kondisi kelas saya akhir ini menimbulkan kegaduhan yang mengakibatkan kekacauan dan kericuan di kelas. Saya menyebutkan inisial. Murid saya bernama NS, sering merasa memiliki dan membawa pulang barang milik teman dan barang yang ada di sekelilingnya. Setelah saya bicara dengan wali murid, ternyata si NS jika melihat barang dan dirasa menarik, maka anak tersebut mengambil dan membawa barang, dimasukkan ke dalam tas dan dibawa pulang. Selamat pagi Bu Sus. Saya mau sharing beberapa hal terkait kondisi kelas saya. Apakah Bu Sustini hari ini ada waktu? Selamat pagi juga Pak Edi. Iya Pak, monggo. Kebetulan hari ini saya ada waktu free. Bagaimana kondisi kelas 12 Pak Edi? Adakah yang bisa saya bantu? Begini Bu Sus, akhir-akhir ini kelas saya sering terjadi kegaduhan. Kadang mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar yang diawali dengan atas inisial NS tadi, Bu. Itu sering mengambil barang milik temannya atau barang milik sekolah. Misalkan saja ada temannya yang bernama DM. Ini meminjami pensil dengan niat untuk dikembalikan karena si NS ini pensilnya ketinggalan. Ketika selesai menulis, si NS ini tidak mau mengembalikan ke BM, malah pensilnya itu dibawa pulang, Bu. Mulai dari sinilah perselisihan itu terjadi antara NS dan BM. Begitu ya Pak Edi. Lantas, berdasar permasalahan tadi, apa yang Pak Edi harapkan dari obrolan kita pagi ini, Pak? Bu. Saya berharap di obrolan ini saya dapat menemukan titik tengah, paling tidak dapat membuat kondisi kelas kondusif dahulu. Karena untuk memberikan pengertian dan pemahaman NS memerlukan waktu yang lama. Oke. Kalau menurut Pak Edi, hal apa ya Pak kira-kira yang membuat NS selalu berbuat demikian? Kalau menurut identifikasi sementara saya, anak tersebut tidak mendapat kecukupan atau belum terpenuhinya kepemilikan atau kecapaian barang yang dimiliki, Bu. Jadi menambah rasa penasaran, ditambah lagi di rasa kepemilikan dan rasa mempunyai barang tersebut tidak dimiliki si anak tersebut. Gitu. Baik, saya paham Pak. Terus kira-kira apa yang hendak Pak Edi rencanakan agar dapat membuat murid Pak Edi tersebut dengan inisial NS memahami dan menjadi mengerti tentang kepemilikan barang, Pak? Menurut saya, agar NS mengerti dan dapat memahami, saya mulai dengan belajar itu, Bu. Di setiap kursi atau di setiap meja, setiap peserta didik itu dikasih foto dan dikasih nama. Jadi setiap anak datang, setiap anak habis istirahat masuk itu langsung ke kursinya yang sudah diberikan. Dan di setiap LKPD siswa yang ada di sekolah itu diberikan foto juga dan berbeda-beda warna agar anak-anak dapat mengetahui, oh ini milik saya dan ini milik teman saya. Itu, Bu. Itu bagus itu Pak Edi. Dengan melihat foto diri pada setiap barang, anak akan belajar tentang kepemilikan. Meski masih dengan cara yang sangat sederhana. Tetapi saya yakin jika setiap hari dilakukan, lama-lama akan menjadikan siswa secara tidak langsung belajar tentang kepemilikan dan tanggung jawab. Oh iya, berdasar ide Bapak tadi, memasang foto diri pada setiap barang. Berarti siswa Pak Edi tertarik ya dengan hal-hal yang bersifat visual. Bagaimana kalau dalam pembelajarannya Pak? Apakah Pak Edi juga banyak menggunakan media
visual? Iya Bu, tentunya dengan anak berkebutuhan khusus tentunya saya banyak menggunakan media visual. Kadang menggunakan televisi atau menggunakan proyektor dan memasukkan materi-materi, melihatkan video pembelajaran tentang kepemilikan suatu barang, dan setelah itu siswa dapat menceritakan dan menyebutkan, oh ini barang milik sekolah, dan ini barang milik guru, ini barang milik teman, dan tentunya dapat menyebutkan, oh ini milik saya sendiri, begitu Bu. Nah, betul sekali itu Pak Edi. Saya yakin dengan mengajak siswa melihat video yang pada tayangannya akhirnya menyebutkan nama-nama barang milik orang lain, milik sekolah, ataupun milik diri sendiri, secara tidak langsung akan memberikan pemahaman kepada anak. Sehingga lama-lama tentu anak akan menjadi mengerti. Jadi sekarang apa rencana Pak Edi untuk menyelesaikan masalah di kelas 12 jika hal ini terjadi lagi, Pak? Jadi gini, yang pertama jika terjadi lagi, saya mengajak semua siswa itu untuk bernyanyi Bu, akan mencairkan suasana, dan terkadang ada sambung lirik, gantian gitu Bu, dengan tujuan si NS dan BM ini dapat mengurangi emosi dalam bersih tegang untuk kepemilikan barangnya tadi. Selain itu juga untuk mengalihkan konsentrasi terhadap apa yang sudah dilakukan si NS tadi. Dan tentunya untuk mengubah mood NS ini menjadi lebih baik lagi, maksudnya fresh, dapat diajak ngobrol dan bisa untuk diajak diskusi. Itu khusus. Keren sekali Pak Edi. Semoga dengan diajak bernyanyi, ya otaknya anak-anak, maaf, juga perasaan dan suasananya menjadi fresh lagi ya Pak ya. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Kalau saya berkomitmen untuk setiap harinya diberikan materi secara tidak langsung tentang penggunaan benda dan kepemilikan bendanya tadi, dan sering mengkomunikasikan antara guru, antara saya dengan wali murid, dengan tujuan apa yang saya lakukan di sekolah dapat dikerjakan wali murid di rumah dengan anak tersebut. Itu. Oke, iya, bagus Pak. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung sekali langkah Pak Edi. Selain berupaya memberikan pemahaman tentang kepemilikan kepada siswa saat berada di sekolah, Pak Edi pun juga melakukan kerjasama ya dengan para orang tua siswa demi keberlanjutan pembelajaran tentang kepemilikan juga. Baik, bagus sekali Pak Edi. Tetap semangat ya dalam mengajar Pak Edi. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana Bapak. Amin. Terima kasih atas kelonggaran waktunya saya bisa sharing dengan khusus. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dapat memerdekakan murid dalam belajar di khusus. Amin. Inggih, sami-sami Pak Edi. Sampai jumpa. Terus. Inggih. Dekat ini. Inggih, luar biasa Bu Sus, Pak Edi.